Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Herman, perwakilan dari kelompok 4, ingin menjelaskan tentang metode Medalen. Medalen, Many Adaptive Linear Neuron, merupakan kombinasi dari beberapa adelan yang diatur sedemikian rupa sehingga membentuk jaringan lapis banyak. Algoritma pelatihan Medalen mula-mula untuk pola masukan dan target bipolar. 1. Inisialisasi semua bobot dan bias dengan bilangan acak kecil. Inisialisasi alfa dengan bilangan kecil. 2. Selama perubahan bobot lebih besar dari toleransi atau jumlah approach sebelum melebihi batas yang ditentukan, lakukanlah langkah A sampai dengan E. A. Set aktivasi unit masukan. Titik 2. X1 sama dengan S1 untuk semua I. B. Hitung net input untuk setiap unit tersembunyi adelan dalam kurung Z1, Z2, dan seterusnya. C. Hitung keluaran setiap unit tersembunyi dengan menggunakan fungsi aktivasi bipolar. D. Tentukan keluaran jaringan. E. Hitung error dan tentukan perubahan bobot. Jika Y sama dengan target, maka tidak dilakukan perubahan bobot. Jika Y tidak sama dengan target, untuk T sama dengan 1, ubah bobot ke unit Z1, ZI yang ZIN-nya terdekat dengan 0. Misal ke unit ZP. Untuk T sama dengan min 1, ubah unit bobot ke unit ZK yang ZIN-nya positif. Contoh. Gunakan Medalen mula-mula mengenali pola fungsi logika Shor dengan dua masukan X1 dan X2. Gunakan alfa sama dengan 0,5 dan toleransi 0,1. Penyelesaian. Bobot ke unit keluaran Y adalah V1 sama dengan V2 sama dengan B sama dengan 0,5. Dilakukan iterasi untuk pola pertama. Pola 1 sama dengan masukan sama dengan X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, T sama dengan min 1. Hitung net untuk unit tersembunyi Z1 dan Z2. Hitung keluaran Zin 1 sama dengan B1 ditambah X1 W11 ditambah X2 W12 sama dengan X2 sama dengan 0,3 ditambah 1 dalam kurung 0,05 ditambah 1 dalam kurung 0,2 sama dengan 0,55. Zin 2 sama dengan B2 ditambah W1 W21 ditambah X2 W22 sama dengan 0,15 ditambah 1 dikali 0,1 ditambah 1 dikali 0,2 sama dengan 0,45. Hitung keluaran unit tersembunyi Z1 dan Z2 menggunakan fungsi aktivasi bipolar. Z1 sama dengan F Zin 1 sama dengan 1 dan Z2 sama dengan F Zin 2 sama dengan 1. Tentukan keluaran jaringan Y. Yin sama dengan B3 ditambah Z1 F1 ditambah Z2 F2 sama dengan 0,5 ditambah 1 dikali 0,5 ditambah 1 dikali 0,5 sama dengan 1,5. Maka Y sama dengan F Yin sama dengan 1. T dikurangi Y sama dengan min 1 dikurangi min 1 sama dengan min 1 dikurangi 1 sama dengan min 2. Tidak sama dengan 0 dan T sama dengan min 1. Penyelesaian. Semua bobot yang menghasilkan Zin yang positif dimodifikasi karena Zin 1 sama dengan lebih besar 0 dan Zin 2 lebih besar 0, maka semua bobotnya dimodifikasi sebagai berikut. Perubahan bobot ke unit tersembunyi Z1 B1 baru sama dengan B1 lama ditambah alfa dalam kurung min 1 dikurangi Zin 1 sama dengan 0,3 ditambah 0,5 dalam kurung min 1 dikurangi 0,55
sama dengan 0,475. W11 baru sama dengan W11 lama ditambah alfa dalam kurung min 1 dikurangi Zin 1. X2 sama dengan 0,05 ditambah 0,5 dalam kurung min 1 dikurangi 0,05 sama dengan min 0,725. W12 baru sama dengan W12 lama ditambah alfa min 1 Zin 1. X2 sama dengan 0,2 ditambah 0,5 min 1 dikurangi 0,55 sama dengan 0,575. Perubahan bobot ke unit tersembunyi Z2 sama, dan caranya sama dengan Z1 tadi. Hasilnya min 0,575, min 0,625 dan min 0,525. Penyelesaian tabel perubahan bobot bisa dilihat tabelnya. B1 sama dengan 0,3 bobot mula-mulanya, dan bobot setelah literasi jadi min 0,475. Segitiga W sama dengan 0,775. W11 0,05, bobot setelah literasi 0,725. Segitiga W nya 0,73. W12 0,2, bobot setelah literasi min 0,575 dan segitiga W nya 0,775. B1 0,15 min 575 0,725. W21 0,1 min 0,25 dan 0,725. W22 0,2 min 0,525 dan 0,725. Berikut adalah tabel perubahan bobot. Karena masih ada bahkan semua perubahan bobot lebih dari toleransi yang ditetapkan, maka iterasi dilanjutkan untuk pola 2. Iterasi dilakukan untuk semua pola. Apabila ada perubahan bobot yang masih lebih besar dari batas toleransi, maka iterasi dilanjutkan untuk epoch 2 dan seterusnya. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.